Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua yang menonton video ini. Kami dari mahasiswa AM, pada kelompok kami yakni yang pertama Aldi Damsa, kemudian yang kedua Karina Dwi Lestari, kemudian yang ketiga saya sendiri Muhammad Nafala Firfansyah. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai materi energi dan daya listrik. Materi ini terdapat pada mata pelajaran dasar kelistrikan dan elektronika untuk kelas 10 pada semester Gasal. Dan lanjut, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang 4 kompetensi dasar, yakni yang pertama 3.5, yakni menganalisis C4 konsep daya listrik. Kemudian yang kedua 3.6, menganalisis C4 konsep energi listrik. Kemudian yang ketiga 4.5, menghitung P5 besar daya listrik. Kemudian yang terakhir atau yang keempat 4.6, menghitung P5 besar energi listrik. Dan lanjut, pada kesempatan kali ini kita menonton video terlebih dahulu. Bisa diklik. Saat ini kita lebih banyak berada di ruangan tertutup dan menggunakan AC. Kita juga sering berkumpul di ruangan keluarga, menonton televisi, dan menggunakan kipas angin. Di malam hari, kita menyalakan lampu kamar sambil santai memainkan handphone. Nah, semua kegiatan sehari-hari kita tadi banyak memanfaatkan energi listrik. Tahukah teman-teman apa itu energi listrik? Dari mana energi listrik tersebut berasal? Serta apa saja yang mempengaruhi besarnya energi listrik? Biar sekarang ini Baik, setelah kita menonton video tersebut, kita lanjut pada tujuan pembelajaran pada kali ini. Nah, ini poin yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan pengertian daya dan energi listrik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisa perbedaan daya dan energi listrik. Kemudian yang terakhir atau poin yang ketiga, yakni peserta didik mampu menghitung besar daya dan energi listrik. Dan lanjut. Baik, itu skip. Oke, untuk yang kali ini, apa yang dimaksud energi listrik? Itu bisa teman-teman pikirkan terlebih dahulu. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yakni energi listrik. Bisa dilanjut. Energi listrik adalah kemampuan melakukan usaha yang dibutuhkan bagi peralatan listrik dan mengalami perubahan. Itu untuk pengertian sendiri dari energi listrik ya. Untuk pengertiannya seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk materi selanjutnya. Perubahan energi listrik, yakni perubahan suatu energi listrik ke energi lainnya. Oke, jadi perubahan energi listrik itu merupakan perubahan suatu energi listrik ke energi lainnya. Seperti itu untuk teman-teman bisa dipahami. Kita lanjut. Di sini kalian bisa tentukan energi listrik itu bisa berubah menjadi energi apa saja. Dimana contohnya yang akan kami sampaikan, yakni ada 4. Energi listrik dapat berubah menjadi energi gerak, kemudian menjadi energi bunyi, kemudian menjadi energi cahaya, kemudian menjadi energi kalor, seperti itu. Jadi untuk perubahan energi listrik menjadi energi yang lainnya seperti itu contohnya. Kemudian kita lanjut. Oke, di sini kita terdapat contoh ya. Bisa kalian simpulkan atau kalian jawab di dalam hati kalian. Perubahan listrik ini bisa berubah menjadi apa? Energi apa? Sebelum saya jawab, bisa kalian berikan terlebih dahulu di dalam hati. Oke, untuk energi listrik ini berubahnya menjadi energi cahaya untuk gambar yang pertama atau gambar yang di atas. Kemudian yang kedua menjadi energi suara, seperti itu. Seperti itu untuk contoh selanjutnya seperti teman-teman lihat ya di layar. Kemudian kita lanjut. Oke, untuk kali ini satuan energi menurut satuan internasional atau SI adalah joule. Alat untuk mengukur kWh meter simbolnya E.
Seperti itu, bisa kalian catat itu kalian atau bisa kalian ingat untuk pengertian tersebut. Jadi untuk satuan energi itu menurut satuan internasional atau SI itu disebut dengan joule. Kemudian alat untuk mengukur energi listrik tersebut itu merupakan kalian meter, yakni simbolnya E. Oke, bisa kita lanjut. Oke, energi yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lainnya. Seperti itu. Untuk sumber dari energi tersebut itu sudah ditampilkan di layar ya, untuk contoh-contohnya dari berbagai sumber. Seperti itu. Bisa kita lanjut. Oke, bila energi listrik tidak sesuai dengan kebutuhan peralatan listrik dan alat elektronik, dapat berdampak pada alat tersebut, misalnya tidak dapat beroperasi atau beroperasi tidak maksimal, atau bahkan alat tersebut bisa rusak karena ketidaksesuaian energi listrik tersebut. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman bisa dilihat dulu apabila menggunakan peralatan listrik itu spesifikasinya seperti apa. Jadi untuk energi yang dialirkan itu sesuai dengan spesifikasi alat, yakni bisa kalian lihat pada alat tersebut ya, spesifikasinya untuk inputnya berapa, outputnya berapa, itu bisa kalian lihat pada alat tersebut. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, di sini terdapat contoh untuk lampu pijar ya. Untuk lampu pijar sendiri spesifikasinya itu tertulis 60 watt per 220 volt seperti itu. Jadi untuk spesifikasi dari lampu pijar sendiri itu 60 watt per 220 volt atau 220 volt seperti itu untuk lampu pijar sendiri. Jadi itu contohnya ya untuk spesifikasi energi listrik dari lampu pijar. Bisa kita lanjut. Oke, di sini untuk pengertiannya ya. Lampu pijar tersebut akan memiliki daya sebesar 60 watt jika terpasang pada tegangan 220 volt sehingga lampu akan menyala normal. Tetapi jika dihubungkan pada tegangan kurang dari 220 volt, maka lampu akan menyala redup. Kemudian sebaliknya, jika lebih besar dari 220 volt, maka lampu akan menyala lebih terang dan lampu akan cepat panas. Seperti itu ya. Apabila untuk tegangannya tidak sesuai, itu seperti itu. Kemudian hal ini sudah sesuai dengan penjelasan tadi ya. Jadi kalian lihat dulu spesifikasinya seperti apa. Sudah saya berikan contoh di sini 60 watt atau per 220 volt. Artinya daya yang dihasilkan itu 60 watt dan untuk input yang dibutuhkan yakni tegangannya sebesar 220 volt seperti itu. Jadi lampunya akan menyala secara normal dan lampu tidak akan cepat rusak. Seperti itu teman-teman. Bisa kita lanjut. Oke. Jadi di sini kita akan menjelaskan untuk energi listrik sendiri itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yakni yang pertama beda potensial atau V untuk simbolnya. Kemudian arus listrik atau I. Kemudian resistansi atau disimbolkan dengan R. Kemudian waktu yang disimbolkan dengan T. Seperti itu. Jadi untuk yang mempengaruhi dengan energi listrik itu sudah seperti itu ya. Kemudian di sini terdapat persamaan energi listrik. Jadi kita baca terlebih dahulu untuk keterangannya ya. Untuk simbol W atau yang dilambangkan dengan W itu merupakan energi listrik dengan satuannya joule. Kemudian untuk V itu merupakan tegangan listrik dengan satuannya V. Kemudian untuk I, simbol I atau kuat arus listrik itu satuannya A atau ampere. Kemudian untuk simbol R atau hambatan itu disimbolkan dengan R ya. Seperti itu. Jadi kemudian kita lanjut pada rumus. Kita akan membahas sedikit rumus di sini ya, rumus dasarnya. Jadi apabila kalian ingin mencari daya
atau energi listrik, kalian bisa menggunakan rumus V dikali I dikali T, atau tegangan listrik dikali watt arus kemudian dikali dengan waktu, seperti itu. Dan untuk V atau kita akan mencari tegangan, itu kita bisa menggunakan rumus I atau kuat arus dikali dengan hambatan R, seperti itu. Kemudian untuk mencari W, kita juga bisa menggunakan rumus kuat arus listrik atau I dikali dengan hambatan disimbolkan dengan R, kemudian kita kali dengan T, yakni waktu, seperti itu. Dan juga itu kita turunannya ya, jadi bisa disimpulkan I-nya itu ada 2, kita kuadratkan seperti itu. Jadi untuk kita mencari energi listrik atau daya, kita menggunakan rumus I kuadrat dikali R dikali T, atau kuat arus listrik dikali dengan hambatan dikali dengan waktu, seperti itu. Kemudian kita bahas tentang turunannya yang sebelah kanan ya. Kita mencari I, apabila kita mencari I, itu sama dengan V per R, atau tegangan per hambatan dibagi hambatan, seperti itu. Kemudian apabila mencari W, itu dengan rumus V kuadrat per R kuadrat dikali R dikali T, seperti itu. Kemudian didapatkan hasil untuk rumusnya sebagai berikut, yakni W atau energi listrik itu sama dengan V kuadrat per R dikali T. Artinya tegangan listrik itu dikuadratkan kemudian dibagi dengan hambatan dikali dengan T atau waktu, seperti itu untuk rumusnya ya. Jadi bisa kalian catat di buku kalian sebelum nanti kita mencoba soal, rumusnya bisa dicatat terlebih dahulu, kemudian keterangannya juga bisa dicatat agar kalian tidak bingung apabila melihat simbol-simbol yang terdapat pada rumus, seperti itu. Oke, bisa kita lanjutkan. Oke, di sini terdapat contoh soal ya. Di dalam waktu 1 second, alat pemanas air menghasilkan energi 500 joule. Jika alat tersebut dipasang dengan tegangan 50 volt, hambatan listrik alat tersebut adalah, dimana untuk soal ini kita sediakan 5 jawaban. Untuk yang pertama atau yang A itu 0,1, kemudian yang kedua atau yang B 0,5, kemudian yang C1, yang D5, dan yang E10 untuk hambatannya. Oke, kalian saya beri waktu terlebih dahulu untuk memikirkan atau mengerjakan soal tersebut. Oke, kita bisa lanjut untuk pembahasannya. Jadi untuk pembahasannya sendiri itu diketahui T atau waktunya itu sebesar 1 second. Kemudian untuk tegangannya itu 50 volt. Kemudian juga diketahui untuk energi yang dihasilkan itu 500 joule, atau kita sebut W sama dengan 500 C atau 500 joule. Kemudian yang ditanyakan adalah hambatan atau R. Kemudian untuk kita menjawabnya bisa menggunakan rumus W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Kemudian kita masukkan, sudah diketahui untuk W-nya atau untuk energinya itu sebesar 500 sama dengan V-nya atau tegangannya itu sebesar 50, kita kuadratkan, kemudian per R dikali 1 untuk waktunya atau T. Kemudian didapatkan 500 sama dengan 2500 per R. Kemudian R-nya kita pindah ruaskan, R sama dengan 2500 per 500. Kemudian kita temukan bahwa hambatannya yang dihasilkan yakni sebesar 5, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Jadi untuk contoh soalnya seperti itu tadi ya, bisa kalian kira-kira nanti soalnya akan seperti apa. Kemudian
Untuk rumusnya itu bisa kalian bolak-balik sesuai dengan apa yang kalian cari, seperti itu, tergantung dengan yang diketahui pada soal begitu. Kemudian di sini sudah kita tampilkan terdapat dua gambar yang berbeda. Kemudian yang ingin saya atau kami tanyakan, apa yang berbeda pada kedua gambar tersebut, kemudian penyebab perbedaan itu apa, seperti itu. Jadi saya beri waktu dulu untuk kalian memikirkan terkait pertanyaan saya tadi, yang berbeda pada gambar ini apa, kemudian yang menyebabkan gambar ini berbeda itu apa, seperti itu. Bisa kalian eh, pikirkan terlebih dahulu. Oke. Oke, sudah dipikirkan ya untuk jawaban kalian. Oke, bisa kita lanjut, kita lihat jawabannya apakah yang kalian pikirkan itu sama dengan jawaban yang sudah kami sediakan. Jadi untuk yang berbeda pada gambar ini, ya ini terang dan redupnya lampu. Jadi untuk yang sebelah kiri itu terang, kemudian yang sebelah kanan itu redup. Apa yang menyebabkan kedua lampu itu berbeda? Ada yang terang, ada yang redup. Yakni untuk energinya ya. Jadi untuk yang sebelah kiri itu sebesar 60 watt, kemudian yang sebelah kanan itu 30 watt. Jadi yang membedakan itu antara yang kiri dan juga yang kanan. Kemudian dengan perbedaan watt tersebut bisa kalian lihat juga lampu menyalanya itu terang. Yang sebelah kiri, kemudian yang kanan itu redup. Itulah yang menyebabkan kedua lampu itu berbeda terangnya. Jadi dari 60 watt dan juga 30 watt itu yang membedakan kenapa gambar ini atau lampu ini berbeda terangnya, seperti itu. Jadi seperti itu untuk perbedaan pada gambar ini ya. Bisa kita lanjut. Oke, untuk materi energi mungkin sudah cukup ya. Kemudian untuk materi daya listrik bisa dilanjutkan oleh Mbak Karina. Untuk Mbak Karina, saya persilahkan. Oke, terima kasih Saudara Raffi. Ini suara saya terdengar ya? Oke, sudah terdengar Mbak. Halo? Iya. Tadi yang pertama kita sudah membahas materi dari energi listrik, lalu yang kedua kita akan bahas tentang daya. Mengapa energi dan daya itu disandingkan materinya, karena masih ada hubungannya. Kita lanjut. Sebelumnya mungkin kalian bisa menganalisa dulu daya listrik itu apa dari gambar yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kenapa ada lampu yang menyala terang dan ada yang menyala redup, itu karena daya yang dihasilkannya berbeda. Jadi karena di setiap alat elektronik itu seharusnya sudah ada keterangan spesifikasinya, maka itu yang membedakan. Jadi daya itu ini hasil yang dikeluarkan dari suatu peralatan elektronik. Kita lanjut. Seberapa besar energi listrik yang digunakan atau dihasilkan suatu benda tiap detiknya. Jadi ini merupakan pengertian dari daya listrik. Kita lanjut. Nah, berbeda dengan energi tadi, satuan daya listrik itu adalah watt, di mana 1 watt itu sama dengan 1 joule per detik. Menurut satuan internasional, daya listrik dilambangkan dengan simbol huruf P. Nah, kalau tadi kita ke energi, itu satuannya adalah joule, sementara simbolnya adalah E. Jadi berbeda ya dengan daya dan energi. Lalu kita ke persamaan daya listrik. Rumusnya dari daya listrik, kita ke keterangan dulu.
untuk ada P. Nah, P ini merupakan daya listrik atau disebut dengan watt. Yang kedua ada W. W itu tadi energi listrik yaitu joule. Kemudian V. V itu tegangan, volt. Lalu ada I. I merupakan kuat arus listrik yaitu ampere. Ada R merupakan hambatan, simbolnya ohm. Lalu ada T, waktu, itu satuannya second. Lalu untuk rumus daya itu sendiri yang utama merupakan P sama dengan W per T. Jadi daya itu merupakan energi dibagi waktu, sesuai dengan pengertian yang pertama tadi. Lalu kita bisa menyesuaikan jika suatu soal atau satu keadaan tidak diketahui, misal tidak diketahui W-nya, tidak diketahui P-nya, atau kita mencari T-nya, itu ada rumus turunannya. Rumusnya itu ada 3, kita bahas satu-satu. Yang pertama, P sama dengan W per T. Nah, W sendiri itu rumusnya merupakan VI kali T di per T. Karena T-nya sama antara atas dan bawah, maka kita coret tinggal V kali I. Nah, rumus yang tadi, kenapa W sama dengan V I kali I, itu sudah kita bahas di bab energi listrik tadi. Sampai sini paham ya? Lalu yang kedua, P sama dengan W per T, itu yang kedua W-nya I kuadrat dikali R dikali T. Kembali lagi, T-nya atas dan bawah sama, jadi kita hilangkan, kita coret. Tinggal I kuadrat per R. Maaf, maksud saya I kuadrat dikali R. Jadi P sama dengan I kuadrat dikali R. Lalu untuk rumus yang ketiga, W ini bisa V kuadrat per R dikali T. T-nya juga sama, kita coret lagi, tinggal V kuadrat dikali R. Jadi rumusnya itu bisa 3, yaitu P sama dengan V kali I, P sama dengan I kuadrat dikali R, dan P sama dengan V kuadrat per R. Tinggal nanti misalnya pada satu soal atau satu keadaan diketahui yang mana, misal diketahui tegangannya, diketahui kuat arusnya, atau hambatannya, kita tinggal mencocokkan rumus mana yang paling relevan digunakan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada lagi. Jadi untuk rumus daya itu ada untuk menghitung alat ukur listrik yang tersambung dengan sumber tegangan. Nah, ini contohnya. Ini ada gambar baterai. Ini ada gambar lampu. Jadi kenapa lampu bisa menyala? Itu nggak cuma dari listrik, bisa juga dari baterai. Ini maksudnya sumber dan ini keluarannya, lampunya. Oke, rumusnya merupakan P2 per P1 sama dengan V2 kuadrat per V1 kuadrat. Nah, P2, V2, P1, dan F1 itu apa? Kita akan bahas. Jadi, V1 merupakan tegangan tertulis pada alat. Ini volt. V2 merupakan tegangan sumber, juga volt. Lalu P1, daya yang tertulis pada alat, itu watt. Dan P2, daya yang digunakan, itu juga watt. Lalu dari rumus tadi, kita bisa merubahnya menjadi P2 sama dengan dalam kurung V kuadrat per V1. V2 per V1 kita kuadratkan dikali P1. Jadi ini rumus yang tadi yang pertama, P2 per P1 itu bisa kita ubah menjadi lalu mana yang disebut dengan V1 dan P1 pada gambar? Tegangan yang tertulis pada alat. Jadi ada alat elektronik
yang ada spesifikasinya, nah itu merupakan V1. Untuk V2 tegangan sumber itu yang ada pada baterainya, tulisan yang ada pada baterainya berapa volt. Untuk daya yang tertulis pada alat itu pada spesifikasi alat elektroniknya. Untuk daya yang digunakan itu dari sumbernya. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh soal dari daya listrik. Kita bahas dulu. Sebuah setrika listrik 350 watt dipakai selama 1 jam. Energi listrik yang dipakai adalah, nah jadi ini ada sebuah setrika di mana diketahui 350 watt merupakan tadi P, berarti P sama dengan 350 watt. Ini dipakai selama 1 jam. Nah, 1 jam ini kita pakai itu T ya. Ini silahkan kalian analisa dulu untuk jawabannya. Ini ada 5 pilihan jawaban. Saya beri waktu untuk kalian menjawab. Ada yang pertama 12.600, 126.000, 1.260.000, 12.650.000, dan 126 juta joule. Ini sama ya, satunya semua joule. Oke, langsung mungkin kita cari tahu untuk jawabannya. Nah, ini kita ke pembahasan. Seperti yang saya katakan tadi, di mana diketahui P sama dengan 350 watt, betul ya. Lalu T, waktu, itu 1 jam, itu karena satuan dari T itu second, jadi 1 jam ini kita ubah menjadi second juga. Lalu apa yang ditanya? Ditanya energi listrik, jadi W. Lalu kita menggunakan rumus apa? Kita nggak menggunakan rumus W sama dengan ya, karena kan di sini kita ada daya. Berbeda dengan soal yang di energi tadi, itu tidak diketahui daya. Tapi kali ini, karena ada daya, kita pakai rumus daya, yaitu P sama dengan W per T. Di sini P diketahui, T diketahui, kita mencari W. Maka W sama dengan P kali T. P tadi berapa? 350 dikali T-nya 3.600. Maka jawabannya W sama dengan 1.260.000 joule. Maka di sini kalian harus hati-hati. Biasanya banyak kesalahannya itu di merubah waktu. Ada yang mungkin tidak dirubah. Jadi ini yang harus hati-hati. Juga mengalihkannya, ini nolnya berapa, itu harus teliti. Jadi jawaban yang relevan yaitu 1.260.000 joule. Jawabannya adalah C. Oke, mungkin kalian sudah paham. Kita lanjut. Nah, di sini untuk kesimpulan, maka kita akan membahas dari dua materi tadi, energi dan daya listrik. Kesimpulannya apa? Apa perbedaan energi dan daya listrik? Mungkin kalian bisa menganalisa dulu ya, tadi yang saya jelaskan, energi itu apa, daya itu apa, satuannya apa, lalu simbolnya apa, rumusnya juga berbeda. Nah, silahkan kalian analisa apa beda energi dan daya listrik. Oke, mungkin ini juga sebagai refleksi ya untuk kalian. Silahkan direnungkan jawabannya untuk perbedaan energi dan daya listrik. Oke, mungkin kita bahas sedikit ya. Energi itu apa? Kita akan kembali bab energi.
Energi adalah kemampuan melakukan usaha yang dibutuhkan bagi peralatan listrik dan mengalami perubahan. Jadi energi itu usaha suatu peralatan listrik biar mereka berubah menjadi apa yang kalian inginkan. Berbeda dengan energi, nah kalau daya itu merupakan besar energi yang dihasilkan tiap satuan waktu. Lalu yang kedua, yang berbeda itu ada satuan. Nah, satuan energi itu joule. Kalau daya tadi adalah watt. Alat untuk mengukurnya kWh meter. Lalu simbolnya untuk energi itu E. Tadi simbol untuk daya itu P. Lalu kalian bisa cari lagi apa ya perbedaannya. Mungkin perbedaannya di rumus. Kalau rumus banyak sekali perbedaannya. Nah, ini tadi simbol P, satuannya watt. Lalu energi itu ada perubahannya. Tadi sudah dijelaskan dari listrik menjadi bunyi, dari listrik menjadi gerak. Kalau untuk daya tidak ada perubahannya. Baik, mungkin sekian penjelasan dari materi daya dan energi listrik dari kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.